Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurdiansyah Permana. Kali ini saya akan membagikan beberapa pengenalan tentang komputer ya. Pengenalan tentang komputer ini dikhususkan bagi Anda, bagi kalian yang ingin mengetahui komputer itu seperti apa gitu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, coba kalian untuk like dulu ya video ini, juga subscribe juga, dan jangan lupa untuk komentarnya ya. Menurut Anda seperti apa nih gitu ya video ini. Oke, langsung saja. Ini adalah beberapa komponen dari komputer ya. Ada CPU, ada monitor ya, printer, dan yang lainnya ya. Oke, ini ya. Ini judulnya adalah pengenalan dan perkembangan komputer ya. Nah, ini nama saya. Oke, langsung saja. Oke ya. Nah, ini gambar apa nih ya? Ini adalah gambar komputer ya. Terdiri dari ini ada CPU ya, ada monitor juga, ada keyboard, dan ada mouse. Berikut juga ini sama ya. Oke, komputer itu apa ya? Komputer ini diambil dari bahasa computed ya. Ini ataupun bahasa Latin ya, yang berarti menghitung. To komputer atau to recon ya. Ya. Lalu berikutnya adalah kata komputer. Nah, kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika ya. Ya, semacam berhubungan dengan matematika ya. Nah, ini diperuntukannya sebenarnya ke sana ya, tapi semakin semakin canggih sekarang ya, semakin kesini ya semakin luar biasa ya teknologi itu. Ya, berikut juga komputer ya semakin update tiap harinya ya. Dengan atau tanpa alat bantu ya, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri ya. Asalnya menghitung itu menggunakan kalkulator dan yang lainnya ya. Ya, sekarang sudah menggunakan komputer ya medianya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini komputer ya. Komputer adalah apa ya? Ini adalah alat yang dipakai ya untuk mengolah informasi ya menurut prosedur yang telah dirumuskan ataupun yang telah ditentukan. Boleh bisa mengolah kata ya, ataupun tabel dan yang lainnya ya. Yang pada mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif ya berhubungan dengan masalah aritmatika yang tadi ya. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak hanya berhubungan dengan matematika saja ya. Tadi bahwa ini tidak berhubungan hanya dengan matematika, tapi berhubungan dengan informasi. Informasi apa? Ya, semacam berita, semacam koran yang dijadikan media di internet. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada definisi komputer menurut para ahli ya. Nah, menurut para ahli ini apa sih ya komputer itu ya? Ada menurut Robert ya, Robert H. Blismart ya dalam buku komputer annual. Nah, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses inputnya ya sesuai dengan programnya gitu ya. Inputnya seperti apa ya? Tadi kalau menghitung berarti ataupun penjumlahan berarti menginputkan sebuah angka yang akan dijumlahkan. Tapi bisa aja mengolah kata ya, membuat laporan dan yang lainnya. Lalu menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Ya, itu pasti harus ada ya. Berikutnya menurut Donald H. Sanders ya, dalam buku Computer Today, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat
ya, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input gitu ya. Jadi untuk komputer sendiri sebenarnya udah semakin canggih ya sekarang itu gitu ya. Ada yang kita bisa menggunakan voice ya, mengetik sendiri ya. Nah, semakin zamannya luar biasa lah ya sekarang itu. Lalu ada menurut Hammaker ya, dalam buku Computer Organization ya. Nah, komputer adalah mesin penghitung elektronik ya. Nah, rata-rata menurut ketiga para ahli ini ya adalah sebuah mesin ataupun alat penghitung ya, penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi input digital ya, lalu memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya. Jadi apa yang diperintahkan oleh yang diinputkan gitu ya, dan menghasilkan output informasi gitu ya. Nah, bagian-bagian komputer ini apa saja ya? Nah, ada hardware ya, ada juga software. Nah, hardware ini apa sebenarnya ya? Hardware ini kita bisa kategorikan ada prosesor ya ataupun CPU ya, unit yang mengolah data. Nanti ada beberapa part ya video ini, jadi kalian harus bertahap ya untuk menyerap materinya. Lalu ada juga memori RAM ya, ini hampir sama dengan yang ada di handphone ya, ataupun laptop ataupun komputer ya. Nah, ini memang komputer ya, jadi hampir sama dengan fungsinya hampir sama dengan yang ada di handphone. Ada hard drive ya, media penyimpanan semi permanen. Lalu perangkat masukan, media yang digunakan untuk memasukkan data untuk diproses oleh CPU seperti apa. Ada mouse, ada keyboard ya, tablet dan yang lainnya. Lalu perangkat keluaran apa saja, media yang digunakan untuk menampilkan hasil keluaran ya, memproses CPU seperti monitor ya, monitor kan menampilkan tampilannya seperti apa gitu ya. Lalu printer itu untuk mencetaknya. Nah, sebenarnya hardware sendiri ya, pengertian hardware sendiri selain dari perangkat keras ya, hardware ini perangkat keras ya, dan software itu ada perangkat lunak. Hardware perangkat keras ya atau hardware bisa disebut juga sebuah perangkat ya, yang mana dalam kenyataan kita bisa melihat, bisa memegang ya, yang pastinya itu, dan bisa kita pergunakan. Nah, beda halnya dengan software ya, ataupun perangkat lunak, kita tidak bisa untuk memegangnya ya, tapi kita bisa untuk menggunakannya ya. Melihat bisa ya, tapi untuk memegang softwarenya itu sendiri tidak bisa gitu ya. Terus gimana yang kalau misalkan yang ada di CD? Emang tetap nggak bisa. CD-nya itu adalah perangkat keras ya, bukan software gitu ya. Nah, ada sistem operasi ya, program dasar pada komputer yang menghubungkan pengguna dengan hardware komputer seperti Linux, Windows, dan Mac OS ya. Nah, ini macam-macam sistem operasi ya. Ada juga nanti di Windows itu ada Windows 7, Windows 8 ya. Bahkan dulu itu ada Windows XP ya, dan yang lainnya. Ini banyak ya. Sampai sekarang udah Windows 10 ya, dan kemungkinan akan keluar yang terbaru lagi gitu ya. Nah, tugas sistem operasi termasuk nah, tetapi tidak hanya ya mengurus perjalanan program di atasnya. Jadi ada koordinasi input dan outputnya seperti apa, lalu diprosesnya seperti apa ya, serta penginstalan dan pembuatan softwarenya. Nah, program komputer ya, aplikasi tambahan yang diinstal sesuai dengan sistem operasinya. Jadi ketika kalian punya laptop, punya komputer, apa sih yang harus diinstalkan ya? Ya, kita instalkan sesuai dengan
kebutuhannya ya, sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai kita menginstal yang justru kita tidak perlu ya, kita tidak akan menggunakannya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi akan membuang-buang kapasitas gitu ya. Lebih baik dipakai yang perlu saja gitu ya. Dan selanjutnya ada juga, nah apa yang dimaksud dengan pengolah data ya, pengolah data elektronik. Nah, pengolah data elektronik ya, ataupun electronic data processing yang disingkat dengan EDP ya, ataupun pengolah data elektronik ya, PDE ini ya, PDE, informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik yaitu komputer gitu ya. Nah, beberapa pengertian ada data ya. Data ini ada apa sih ya? Adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan yang berupa angka-angka, huruf-huruf, simbol-simbol dan yang lainnya. Ya, lalu digabungkan. Itu adalah sebuah data. Ya, digabungkan lalu disimpan. Ya, karena data ini biasanya penting. Sekecil apapun yang berhubungan yang namanya data itu pasti akan penting. Gitu ya. Lalu ada pengolahan data. Nah, beda dengan ada data, ada pengolahan data ya. Ataupun disebut juga dengan data processing. Nah, ini adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna ya, atau lebih berarti berupa suatu informasi. Jadi biasanya setelah digabungkan disusun, nah pengolahan data ini kita bisa jadikan apa? Bisa jadikan materi blog ataupun web ya, ataupun menjadi materi konten YouTube, ataupun menjadi tutorial ya, tutorial entah itu tentang pembelajaran ataupun yang lainnya. Ini pengolahan data ini banyak ya. Atau kita bisa menjadikan data tersebut ya menjadi company profile-nya atau profil perusahaan nanti. Itu bisa saja ya. Ada juga informasi. Nah, informasi ini apa? Ya, informasi adalah hasil dari kegiatan ya pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian ya. Jadi ini bertahap ya, dari data, lalu pengolahan data, lalu informasi. Nah, informasi ini kita sampaikan ke siapa? Tergantung dengan apa sih yang diolah datanya seperti apa dan untuk siapa tujuannya. Gitu ya. Contoh kalau misalkan pengumuman nah sekarang ya untuk memakai masker gitu ya. Ini kan bukan hampir lagi ya, seluruh dunia harus memakai orang itu ya, setiap orang harus memakai masker. Nah, berarti data ini diinformasikan untuk seluruh, terutama misalkan Indonesia. Nah, semacam itu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, siklus pengolahan data. Oke, nah ada input, ada processing, ada output ya. Kita ketik di sini, kita masukkannya seperti apa, nanti prosesnya seperti apa ya, diproses oleh sistem ataupun komputernya. Nanti outputnya menjadi apa? Tampilankah atau misalkan print out ya. Ada juga original, input, processing, no output ya. Oke, storage. Nah, nanti kita jelasin di sini. Oke, origination ini apa? Ini adalah proses pengumpulan data yang biasanya merupakan proses pencatatan ataupun disebut juga dengan recording ya, data ke dokumen dasar. Ada juga input. Nah, ini masukan ya, atau proses memasukkan data ke dalam proses komputer lewat alat input. Alat input ini apa saja? Ya, banyak alat input ini ya. Kita nanti sambil berlanjut saja ya, nanti dijelaskan. Ada processing. Nah, ini proses pengolahan data yang sudah dimasukkan ya, yang dilakukan oleh alat pemproses yang dapat berupa proses menghitung ya, membandingkan, mengklasifikasikan ya, mengurutkan, mengendalikan ataupun mencari data storage ya. Nah, storage ini apa?
Nah, storage ini adalah proses perekaman hasil pengolahan untuk disimpan dan dapat diproses kembali ya. Jadi ada hasil penyimpanan, misalkan contoh kalian menyimpannya di hard disk, bisa menyimpannya di flash disk ataupun di handphone menggunakan memory card sendiri, boleh seperti itu ya. Lalu ada juga output ya. Nah, output ini adalah hasil pengolahan data ya ke alat output ya berupa informasi gitu ya. Makanya tadi kan disebutkan bahwa output ini bisa bentukannya adalah monitor, ada juga printer ya. Ya kalau monitor berarti menampilkan ya, printer berarti mencetak hasilnya. Lalu ada juga distribution. Nah, ini kepada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Kepada siapa saja sih kita setelah membuat pengolahan data kita sampaikan kemana, gitu ya. Nah, ini kepada tergantung kita mengolah datanya untuk siapa ke siapa, gitu ya. Baru nanti akan memikirkan distributionnya, gitu ya. Oke, nah ada juga sistem komputer. Sistem adalah jaringan daripada elemen-elemen saling berhubungan ya, membentuk suatu kesatuan untuk melakukan suatu tujuan pokok. Nah, sistem ini biasanya ada di dalam sebuah komputer ya. Jadi merupakan jaringan ya untuk menghubungkan beberapa elemen ya yang ada di komputer gitu ya. Nah, tujuan pokok sistem komputer ada mengolah data dan untuk menghasilkan informasi. Nah, ini adalah elemen-elemennya. Yang tadi ada perangkat keras, yaitu semua peralatan. Nah, yang tadi saya sebutkan bahwa secara fisik kita bisa memegang dan juga bisa kita lihat gitu ya. Nah, secara garis besar ya, hardware dapat dikelompokkan menjadi beberapa nih. Lihat, ada alat input disebut juga dengan input device yang tadi kita akan bahas ya. Ini adalah masukan gitu ya. Apa saja sih masukannya? Ya, contohnya ada keyboard ya, pointing device, ada juga mouse misalkan ya, scanner gitu ya, ataupun sensor. Nah, ini yang sering kita temui dari awal-awal ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada alat pemrosesan ya, yaitu alat di mana instruksi-instruksi ya program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat input ya, dan hasilnya akan ditampilkan dalam alat output. Nah, alat pemrosesan terdiri dari central processor ya, ataupun CPU. CPU ini apa? Central Processing Processor Unit dan main memory. Nah, ini banyak ya sebenarnya alat pemrosesan itu apa saja gitu ya. Tapi secara definisi ya, ini adalah instruksi-instruksi ya, program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat input gitu ya. Nah, ada juga alat output. Ini output device, yaitu bagian dari sistem komputer yang berfungsi sebagai menerima hasil ya pengolahan data dan mengeluarkan sehingga menghasilkan output yang kita inginkan gitu ya. Nah, ada juga perangkat piranti lunak ya, ataupun disebut dengan piranti lunak ataupun software yang tadi kita bahas ya, yaitu program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Nah, software dapat dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah bahasa program. Ya, program language. Ya, bahasanya seperti apa sih? Gitu ya, yang dipakai oleh para pembuat program ya, disebut juga dengan programmer gitu ya. Nah, ini biasanya kalau di SMK jurusannya RPL biasanya ya. Untuk membuat daftar instruksi ya ataupun program yang harus dilaksanakan oleh komputer. Contoh bahasa program adalah BASIC
COBOL ya, Fortran, Pascal, Assembler, C, C++ dan lain-lain ya, banyak ya semuanya. Lalu ada juga paket aplikasi ya, packaging. Nah, bukan packaging ya, package ya, software, yaitu software program yang sudah siap digunakan untuk suatu aplikasi tertentu, misalnya Microsoft Office ya, WordStar. Ini biasanya kalau WordStar ini udah terinstal otomatis biasanya ya. Ada juga Microsoft Office ya, ada juga apa namanya, Adobe gitu ya. Ini yang udah pada sepaket ya. Kalau Microsoft Office kenapa disebut paket ya? Karena ada kan di situ ada Word ya untuk mengolah kata, lalu ada juga Excel untuk penghitungan, ada juga PowerPoint untuk presentasi ya, ada juga Access untuk database ya. Nah, begitupun juga Adobe. Adobe juga ada Adobe Photoshop, Adobe Soundboard ya. Ada juga After Effects, Premiere dan yang lainnya, banyak ya. Nah, ini adalah berbentukannya paket. Ada sistem operasi ya. Nah, ini adalah suatu program yang berfungsi sebagai pengendali kinerja ataupun kerja komputer ya. Misalnya DOS, ada Unix, ada Windows, Linux dan lain-lain. Sekarang DOS itu udah jarang dipakai ya. DOS ini tampilan hitam ya, atau dunia hitam ya disebutnya. Tapi kebanyakan sekarang adanya di sini ya, di Windows. Gitu ya. Kalau Linux masih jarang, Unix juga jarang ya. Nah, berikutnya ada juga manusianya. Nah, disebut juga dengan brainware-nya. Nah, ini adalah manusia ataupun orang-orang yang bekerja di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputernya. Ya, mereka adalah diantaranya adalah sistem analisis ya, yang bertugas mempelajari, menganalisa, lalu juga merancang dan membentuknya. Ya, sistemnya seperti apa sih yang kita inginkan? Kita analisis kemana nih, gitu ya. Nah, aplikasi yang dipesan oleh pemakai jasa komputer. Oke, gitu ya. Lalu ada juga programmer yang bertugas di dalam data processing. Programmer berdasarkan program spesialisnya. Jadi ini pembuat programnya. Entah itu misalkan aplikasi kasir misalkan ya. Nah, ini yang membuatnya disebut juga dengan, kalau orangnya itu disebut juga dengan programmer gitu ya. Ada juga operator ya yang bertugas mempersiapkan komputer untuk memproses suatu program. Ya, mulai dari menghidupkan, lalu juga menjalankannya gitu ya. Ya, sampai mematikannya ataupun fungsinya sampai jalan seperti apa gitu ya. Oke, selanjutnya ada aplikasi-aplikasi komputer dan penggunaannya. Nah, perkembangan aplikasi komputer berkembang seiring ya kemajuan teknologi komputer yang luar biasa ya, sangat pesat gitu ya. Banyak yang terbaru di tahun 2020 sekarang ini ya. Ada DOS, Windows ya, kemudian Linux. Nah, tidak menuntut kemungkinan di sini juga akan muncul keluaran terbaru gitu ya. Nah, kayak Windows juga kan ini udah versi yang berapa ya, banyak. Sekarang ada Windows 10 gitu ya. Nah, aplikasi-aplikasi komputer yang sering digunakan diantaranya ada Office yang tadi saya sebutkan ya, ini bentukannya adalah paket ya, ada SPSS ya. Nah, ini udah jarang kita pakai sebenarnya ya. Oke, nah ini perbandingan ya kemampuan manusia dan komputer ya. Hal yang dibandingkan dari mulai kecepatan ya, kalau untuk manusia biasanya relatif lebih lambat, sedangkan komputer sangat cepat gitu ya, karena ini adalah kita bandingannya dengan mesin ya, manusia dengan mesin gitu. Untuk ketepatan ya mudah salah ya, karena kita juga menghitung apa namanya, kalau apalagi menggunakan jari ya luar biasa ya gitu. Tapi kalau menggunakan komputer, di situ udah kita rumuskan dari
sudah otomatis gitu ya, dari mulai penghitungan, sehingga akan dipastikan tepat gitu ya, tepat jawabannya. Lalu daya tahan memproses, nah, ini cepat lelah gitu ya. Kalau manusia itu butuh istirahat yang ya setidaknya 8 jam ya gitu. Tapi kalau komputer ini sebenarnya bisa sampai standby ya, tiap hari 24 jam juga bisa gitu ya, tergantung isi dari komponennya ya. Lalu ada juga kemampuan untuk mengingat ya. Kalau manusia sebenarnya kurang akurat katanya ya. Ya kurang akuratnya kenapa ya, banyak orang saking banyak bebannya di sini juga biasanya pelupa ya gitu. Tapi kalau komputer biasanya sudah ada apa namanya, udah ada catatan tersendiri dalam sebuah sistemnya, jadi akan menjalankan perintahnya dengan baik sesuai dengan yang kita perintahkan ataupun user perintahkan ya. Lalu kemampuan mengikuti perintah, nah ini juga hampir sama. Lalu kemampuan berinisiatif, nah dan beradaptasi, nah ini kalau komputer kita nggak bisa ya, komputer nggak bisa beradaptasi seperti apa karena ini adalah mesin gitu ya. Kalau berinisiatif, nah kalau manusia kan pasti kita bisa berinisiatif ya, bisa bikin komputer bentuknya seperti apa. Tapi kalau mesin seperti apa ya, masih kurang gitu ya. Kalau membuat pertimbangan juga komputer jelek ya itu, lebih bagus manusia. Nah itu saja ya eh, penyampaian materi hari ini ya. Kita lanjutkan videonya di video berikutnya, saya akan buatkan dan saya akan kasihkan mungkin di beberapa hari ke depan gitu ya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe ya. Komen juga apa sih penjelasan menurut kalian, bagus nggak nih videonya ya. Oke itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.